Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemburu Kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini ada satu kisah yang dibagikan oleh Mas Ubed, di mana kisah ini terjadi di tahun 2009. Nah, bagaimana kisah dari Mas Ubed ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk Sobat Pemburu Kisah. Oke Pak Jack, jadi Mas Ubed ini kebetulan waktu itu dia mengalami kejadian misterius ya, saat tahun 2009, tepatnya di daerah Pasuruan. Kejadian itu bermula ketika Mas Ubed itu ada keperluan survei pekerjaan untuk pengeboran sumur di salah satu daerah di Pasuruan, di pinggiran Pak Jack, pinggiran kota Pasuruan. Jadi awalnya Mas Ubed ya kegiatannya seperti itulah, dia itu membantu beberapa kenalannya untuk survei kegiatan, ya istilahnya daerah-daerah yang memang membutuhkan bantuan proyek dan lain sebagainya. Dia sebagai tim teknisnya juga ikut untuk membantu survei. Pada waktu itu dia itu dikontak sama temannya, siang ini kita ketemuan janjian di tempat ini ya. Jadi ada suatu tempat di pinggiran desa yang mana daerah situ itu agak kering, agak tandus dan membutuhkan sumur bor. Jadi sebelum dilakukan pengeboran sumur tentunya ada survei dan kelayaan keperluan teknis lainnya Pak Jack. Jadi Mas Ubed ini katanya harus datang ke sana memastikan bahwa kondisinya memang layak dan segala sesuatunya sebelum dilakukan pengeboran itu sudah siap. Oleh karena itu dia sendiri karena belum tahu lokasinya, akhirnya dia diajak janjian ketemu di tempat yang ditentukan. Akhirnya disepakatilah melalui komunikasi telepon seluler, mereka langsung sepakat, oke, saya nanti ke sana menjelang siang bawa sepeda motor, lokasinya di mana ditunjukkan, segera saya langsung ke sana. Karena pada waktu itu mungkin ya petunjuk lokasi katanya by phone Pak Jack. Jadi ya istilahnya di SMS diberitahu petunjuknya melalui apa kayak tanda-tandanya, nanti jalan ini belok kanan belok kiri. Mungkin pada waktu itu belum ada Sherlock mungkin ya. Jadi ya akhirnya Mas Ubed mengikuti anjuran dari teman yang akan ketemuan itu. Dia segera mungkin setelah istirahat siang meluncur ke sana dengan menggunakan sepeda motor. Nah waktu itu Mas Ubed masih ingat, katanya pas lagi panas-panasnya cuaca aja, musim kemarau pertengahan tahun, dimana waktu itu memang cuacanya sangat panas, sangat terik, dan Mas Ubed ini harus mengikuti panduan yang tadi ditunjukkan di SMS dan telepon itu, bahwa dia itu harus melewati beberapa jalan kecil dari jalan raya utama memasuki jalan kecil sampai akhirnya jalan aspal itu habis, ganti dengan jalan batu bercampur pasir biasa sampai ke area-area yang kiri kanannya itu ketemu sawah. Jadi ya Mas Ubed mengikuti panduan itu beberapa kali dia hampir salah jalan. Untunglah dia sudah bertemu dengan orang-orang yang memang pada waktu itu masih ada yang berlalu lalang ya. Jadi dia itu bertanya, ditunjukkan arahnya, dan akhirnya mengikuti petunjuk dari HP-nya juga dari orang-orang yang diajak bicara itu. Sampai akhirnya Mas Ubed ini beberapa kali melewati jalan kecil, dia itu memasuki area desa yang memang sudah betul itu adalah tempat mereka akan ketemuan. Jadi Mas Ubed itu memasuki suatu desa yang mana kiri kanan itu banyak sekali sawah, kemudian konturnya juga menurun, tapi kondisi tempat itu sangat kering memang Pak Jack. Jadi layak kalau dibutuhkan pompa air. Jadi dia sampai ke tempat itu, cuaca sudah sangat panas, kering kerontang, kiri kanan tidak ada orang, dan di jalan raya itu dia hanya sendirian. Jadi jalan raya kecil gitu Pak Jack, hanya bisa dilewati 2 motor papasan. Dan di agak jauh dari tempatnya itu ada beberapa kayak rimbunan semak, ada tanaman katanya kayak semacam tanaman bambu. Di sana itu banyak sekali. Sampai akhirnya entah kenapa Mas Ubed ini tiba-tiba kebingungan, karena dia itu melihat kok jalan ini sudah mentok ya. Di depannya itu hanya ada rimbunan bambu, ada jembatan kecil melewati sungai kecil, tapi yang sungai itu lebarnya paling 1,5 meter tapi nggak ada airnya. Mas Ubed mau menyeberang ke sana, jembatan sungai itu terbuat dari bambu. Jadi dia sebenarnya agak ragu juga motornya bisa lewat aman atau enggak. Takutnya nanti kalau dia injak malah terprosok sama motornya juga resiko. Ketika Mas Ubed mau balik, dia itu menemukan jalan yang dia lewati tadi itu kayak sudah samar-samar nggak ketemu gitu Pak Jack.
beberapa kali dia itu hanya berputar-putar di situ saja, mencoba menelpon temannya, SMS temannya, tapi beberapa SMS itu tidak terkirim, dan dia mencoba telepon temannya juga nggak diangkat. Akhirnya Mas Ubed hanya diam, melihat ke sana kemari. Waduh, dia melihat jam tangan itu sudah setengah jam lebih, dia itu telat dari waktu yang ditentukan. Sudah menjelang siang dan mendekati sore, cuacanya sangat panas, Mas Ubed itu sangat kehausan, dia juga nggak bawa bekal apa-apa, nggak bawa minum, nggak bawa segala sesuatu. Sampai akhirnya itu entah dari mana datangnya Pak Jack, ada sebuah sepeda kayu, sepeda angin ya, yang mana yang jual itu kayak bapak-bapak yang sudah cukup tua dan pakaiannya agak lusuh. Di belakangnya itu, di kiri kanannya sepeda angin itu ada kayak semacam kendi besar, dan sepertinya itu orang-orang jualan minum gitu Pak Jack. Mas Ubed kaget juga, bayangan dia mungkin awalnya kalau orang ini lewat ke sini aku akan tanya jalan keluar dari sini kemana, tempat aku janjian dengan temanku di mana, katanya gitu. Tapi anehnya ketika sepeda itu semakin mendekat, yang dirasakan Mas Ubed itu justru sebaliknya Pak Jack. Dia itu langsung merasa, wah aku haus banget, mending aku beli minum dulu. Entah ini orang jualan es atau jualan apa, yang penting aku beli minum dulu lah. Beneran, ketika bapak itu melintas, sebelum sampai di depannya, Mas Ubed langsung menghentikan kendaraannya. Pak, permisi, ini jualan es atau apa? Dijawab sama orangnya dengan logat bahasa daerah, katanya Pak Jack. Oh, boten, enggak mas, saya ini jualan es dawet gitu. Oh, es dawet ya Pak? Iya, masnya mau beli? Iya Pak, saya ini haus banget. Nggak bertanya berapa harganya, nggak bertanya istilahnya panjang lebar lagi, dia langsung memesan es, dan sama bapaknya itu langsung disiapkan. Jadi dua tempat kendi itu dibuka. Mas Ubed masih ingat, kendi itu kayaknya klasik banget Pak Jack. Jadi orang jualan dawet yang benar-benar klasik lah, ditaruh di sepeda, kemudian terbuat dari kendi, bahkan mangkuknya itu juga dari tanah liat katanya. Mangkuk lama, terus istilahnya cara berjualannya pun juga seperti orang-orang zaman dulu, pakai gula merah, pakai santan, pakai daun dan sebagainya. Jadi Mas Ubed itu nggak terasa air liurnya itu menetes Pak Jack. Tapi anehnya Mas Ubed itu ya istilahnya dalam hatinya itu rasa hausnya itu semakin menjadi-jadi ketika melihat bapak itu dengan perlahan dengan tangan gemetar itu menyajikan. Mungkin bapak itu usianya sudah tua atau mungkin ya kondisinya capek, jadi bapak itu kayak tangannya gemetar gitu. Habis itu dia disiapkan semua sama Mas Ubed itu diminum, dan rasanya memang luar biasa segar Pak Jack. Walaupun hanya ada es batu kecil kayaknya ya, entah bapaknya itu istilahnya di area situ nggak ada orang jualan es batu apa ya, Mas Ubed pikirannya waktu itu jangan-jangan es batunya sudah mencair karena sudah siang nggak ada yang beli gitu, karena dawetnya katanya masih penuh Pak Jack. Akhirnya sama Mas Ubed dinikmati. Setelah agak lama Mas Ubed itu mau bertanya, Pak, kalau keluar dari sini menuju desa ini kemana ya? Dalam batinnya Mas Ubed itu sudah ada rencana gitu Pak Jack. Tapi entah kenapa keduluan sama bapaknya. Masnya mau kemana gitu? Oh, Pak, saya mau ke sini. Ini tujuannya apa? Saya mau itu Pak, bikin sumur bor gini. Oh iya Mas. Lain kali kalau ke sini ya mending ditemani teman. Kalau Mas memang tujuannya baik, ya enggak apa-apa, soalnya daerah sini daerah sepi Mas. Jangan-jangan Mas tadi tujuannya ke sini ada niatan nggak baik, jadi ya nggak ketemu jalannya kayak gitu. Oh iya Pak. Akhirnya dia sambil menikmati, bapak itu menjelaskan panjang lebar bahwa nanti Mas tinggal ngikuti jalan ini aja, nanti pasti ketemu. Oh iya. Nggak berapa lama, entah kenapa tahu-tahu ada suara sepeda motor Pak Jack. Suara sepeda motor yang mana mungkin waktu itu sepeda motor yang knalpotnya kayak dilepas gitu loh, entah modifan, entah gimana katanya Mas Ubed itu. Dia mendengar kayak ada warga lokal situ, warga lokal sekitaran itu yang biasanya memang terkenal kalau bawa motor itu motornya sudah dimodif Pak, knalpotnya diganti. Jadi suaranya itu kenceng banget dan itu terdengar jelas di tempatnya Mas Ubed. Padahal dari tadi setengah jam dia muter-muter itu nggak kedengaran apa-apa. Entah kenapa Mas Ubed itu kaget, dia itu melihat ya istilahnya ada sepeda motor melintas beberapa blok sawah dari tempatnya dia, dan kelihatan lah kalau dia ternyata itu dari tadi jauh di depannya itu dalam jangkauan pandangannya itu ada jalan yang entah kenapa dari tadi dia itu nggak kelihatan katanya. Baru setelah melihat itu Mas Ubed itu ada yang paling ganjil dia rasakan saat itu Pak Jack. Es dawet yang tadi dia minum itu rasanya segar, tahu-tahu itu santannya itu berubah sangat asam.
santannya itu berupa asam dan rasanya ya mohon maaf seperti dawet yang sudah berhari-hari tidak dimakan gitu aja. Dan dia tadi itu memegang mangkoknya yang terbuat dari tanah liat itu, kok walaupun tadi awalnya dia melihat itu sepertinya seger gitu, mangkoknya masih tetap sama Pak Jack, tapi entah kenapa ya dia merasakan di mangkoknya itu kok kayak penuh debu gitu, di bagian bawah mangkoknya tanah liat yang dibawa Mas Ubed itu. Mas Ubed agak kaget juga, dia langsung agak merasa nggak nyaman. Terus dia cepat-cepat melihat bapaknya, dan bapaknya ya masih tetap ada di situ sambil senyum-senyum gitu. Gimana Mas, sudah tahu jalannya? Oh iya Pak. Dan Mas Ubed itu nggak ada niatan untuk menghabiskan dawet itu, dia langsung menyerahkan walaupun hanya tinggal sedikit. Pak, berapa biayanya? Oh nggak usah bayar Mas, nanti juga kapan-kapan ketemu lagi. Saya paham kok Masnya niatnya kesini tujuannya baik, katanya bapaknya begitu. Mas Ubed langsung merasa ya, dari saat itulah dia merasa bulu kuduknya merinding. Siang itu yang sangat panas, terik, dan luar biasa ya, di tempat yang gersang katanya, yang dia rasakan Mas Ubed itu ya angin yang bertiup itu sangat dingin sampai bulu kuduknya itu merinding. Cepat-cepat dia itu memaksakan diri untuk merogoh berapapun uang yang ada di kantongnya, ada 2.000, 5.000, langsung dia kasihkan ke bapaknya. Pak, oh enggak usah Mas, enggak usah, terima kasih, enggak apa-apa Pak, ini saya minum ini. Oh ya Mas, moga-moga semua pekerjaannya lancar karena tujuannya baik. Diterima oleh bapak itu, dan kemudian bapak itu tertatih-tatih menaiki sepeda, dan Mas Ubed itu cuma terdiam aja melihat bapak itu menaiki sepeda, sampai akhirnya bapak itu menyeberangi sungai yang mana tadi itu terbuat dari bambu yang rapuh itu Pak Jen. Menyeberangi sungai itu berbelok di semak belukar dan nggak kelihatan lagi di rimbunan pohon bambu tadi itu. Akhirnya Mas Ubed berusaha penasaran, karena dia penasaran, dia ingin mengejar lah bapak itu sebenarnya kemana sih arahnya, karena dia tahu kalau dia nggak melewati situ, mengejar orang yang lewat pakai sepeda motor modifikasi tadi, dia pasti nggak akan ngikuti bapak itu lagi karena beda jalan. Ketika Mas Ubed berusaha berjalan ke sana, belum apa-apa, bambu diinjak sama kakinya aja udah hampir ambrol Pak Jack, jembatan kecil itu. Dan dia baru menyadari bahwa jembatan yang dilintasi bapak tadi itu ternyata kayunya sudah sangat rapuh dan sepertinya sudah ditinggalkan cukup lama, nggak dilewati orang sama sekali. Tapi entah kenapa bapak tadi dengan sepeda yang penuh dengan muatan ya 2 kendi besar dawet kok bisa lewat situ. Akhirnya Mas Ubed karena ada rasa ketakutan luar biasa, dia segera memutar balik motornya, cepet-cepet dia mengikuti jalur yang tadi ditunjukkan oleh bapak itu ya. Hingga akhirnya dia ketemu dengan jalan raya kecil, di mana di situ tadi dia melihat ada orang melintas pakai motor modifikasi. Akhirnya Mas Ubed memacu motornya menuju tempat yang tadi ditunjukkan sesuai di ponselnya, di SMS temannya itu. Sampailah dia ketemu dengan temannya itu. Terjadi obrolan, kok lama sekali, kesasar. Iya Mas, saya kesasar di sini. Akhirnya Mas Ubed bercerita, tadi itu ketemu orang gini, saya terpaksa beli karena saya kehausan, tapi anehnya setelah saya minum itu kok rasanya berubah, tapi saya langsung nggak haus lagi, dan itu beneran, yang saya minum itu minuman beneran kok. Cuman anehnya orangnya itu melewati jalan yang tidak seharusnya dilewati. Ketika saya coba kejar, saya yakin betul jalan itu nggak bisa dilewati. Terus katanya masnya itu, wah jangan kaget kalau daerah sini. Tapi memang daerah sini itu terkenal kalau malam lebih parah lagi. Jadi kalau nanti kita benar-benar kejar di sini ya memang harus hati-hati. Istilahnya daerah sini daerah tuang. Kalau istilahnya orang Jawa Timur itu karena daerah tuang. Daerah yang masih sunyi, sepi, biasanya itu perbatasan antara 2 desa, yang mana di situ itu tidak ada aktivitas, apalagi kayak semacam lampu pun tidak ada Pak. Jadi sangat sepi, sunyi, dan menurut kabarnya daerah situ dulu itu sempat jadi tempat ya di sungai, ada sungai agak jauh dari situ itu ya tempat kayak pada masa tahun 65 dulu itu katanya tempat istilahnya pembuangan orang-orang yang istilahnya dibunuh kemudian dibuang ke area situ. Jadi tempat itu memang terkenal cukup angker. Ya akhirnya Mas Ubed pun memaklumi, kemudian dia dengan temannya setelah pekerjaan itu memang benar-benar dilaksanakan di sana. Ya katanya orang-orang waktu mulai kerja itu juga ada ritual berdoa bersama, terus kemudian juga orang-orang di sana itu istilahnya selalu ada kegiatan itu dimulai dengan berdoa dulu, kemudian nanti selesainya juga seperti itu. Dan untungnya pekerjaan Mas Ubed di sana itu lancar dan tidak ada kendala apa-apa Pak Jack. Karena memang dari awal Mas Ubed masih ingat kalau tujuannya baik pasti juga nanti proses dan hasilnya baik. Jadi itu pengalaman Mas Ubed Pak Jack, yang selama ini biasanya
ada penjual ya ketemu dengan orang pembeli, tapi pembelinya bukan orang biasa, bukan manusia biasa, tapi kali ini gantian Mas Ubed yang ketemu orang jualan, tapi ya bukan manusia biasa gitu Pak Jack. Iya, jadi apa namanya, mungkin itu salah satu penghuni atau makhluk yang ada di situ ya kan, Bisa jadi yang mungkin memperingatkan, karena bagaimanapun setiap daerah apalagi yang tidak berpenghuni ini pasti ada aturan yang tidak tertulis. Betul, biasanya ya. Apalagi Mas Ubed kan juga bukan orang situ. Ya, terima kasih Mas Ubed atas kiriman kisahnya. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa untuk terus ikuti channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.